Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star Matic tahun 2013. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita perhatikan, bisa dari depan atau dari belakang. Kita perhatikan itu adalah dudukan atau tongkrongan dari mobil. Pastikan bahwa tongkrongannya dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki. Bisa jadi di suspensinya atau di pernya. Terus untuk di shock breaker atau di per, sorry. Nah, terus untuk body ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari body mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus habis itu kita perhatikan juga di permukaan body. Jadi permukaan body ini catnya dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa catnya itu atau bagian body mobil memantulkan bayangan secara lurus tidak bergelombang. Nah, kita cek juga bagian-bagian lampu semua. Terus habis itu kaca-kaca juga kita periksa. Terus ban juga kita periksa ya. Ini ban juga dia masih kondisinya masih mungkin 80% masih ada ban depan. Terus habis itu juga, nah di Nissan Serena ini juga pintunya kiri dan kanan sudah power sliding door ya. Jadi coba kita buka nih dengan remote, masih berfungsi normal. Ini juga bagian yang perlu kita periksa ya dalam mencari Nissan Serena ya. Jadi elektrikalnya ini kondisinya masih normal atau tidak. Nah, ini masih bisa ketutup. Oke, kita kelilingin mobil, bagian kaca-kaca. Terus habis itu ban belakang juga kita periksa. Ini sekitar 70% lebih masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek semua bagian-bagian lampu-lampu, semua kondisi bagian luar mobil, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Oke, setelah kita periksa secara keseluruhan bagian luar, sekarang kita periksa ke bagian dalam. Ini kunci, dia keyless entry ya, sama start stop engine button. Nah, di bagian bawah di sini ada nanti kunci buat daruratnya ya, bisa kita tarik seperti itu. Sekarang kita coba sekarang masuk ke dalam mobil. Untuk masuknya ini bisa dengan menggunakan tombol sini. Kalau untuk membuka pintu atau dengan remote juga bisa. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok, terutama di rel-relnya, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek bagian kolong interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana duduk di dalam interiornya. Terus habis itu kita periksa juga dashboard. Nanti satu persatu juga di video ini juga akan kita lihat secara detail. Terus kita periksa juga plafon kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa kondisi dari joknya masih oke atau tidak. Nah, ini joknya sudah di retrim ya dengan bahan semi kulit dan kondisinya juga masih oke ya. Seperti itu. Setelah kita cek, kita pastikan bagian interior oke, barulah kita coba nyalakan mesin. Cuman sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek, kalau misalnya memang dari packing, berarti perbaikannya tidak terlalu mahal ya untuk ganti packing. Terus habis itu kita periksa juga di kaki-kaki, pastikan bahwa kaki-kakinya tidak ada rembesan-rembesan minyak atau oli. Adapun juga itu bisa jadi
Kalau seal-sealnya juga tidak terlalu besar biaya untuk perbaikannya. Terus pastikan juga tidak ada keropos di bagian bawah. Terus kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita pastikan itu sudah cocok, barulah sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini karena keyless entry, saya masukin saja ke kantong. Sekarang kita pencet. Nah, di sini tombol start stop engine buttonnya ya. Jadi kita pencet rem, kita coba nyalakan mobil. Oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan yang pertama di engine mountingnya jadi sudah keras atau sudah pecah jadi perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan di luar kriteria kerusakan tersebut. Terus habis itu berikutnya kita periksa di kilometer mobil. Nah, Nissan Serena ini kilometernya nih bisa kita lihat di 82.000. Terus habis itu dia juga servis servis Nissan, jadi berikutnya di servis di 87.000 nanti servis berikutnya ya. Terus di sini juga masih lengkap. Jadi ini kita buka, kita periksa. Jadi di sini buku bentar ya. Nah, jadi di sini kita bisa periksa buku servis sama buku manualnya juga masih lengkap nih. Nah, ini buku servis sama buku manual juga masih lengkap, serta juga kunci cadangannya juga masih ada ya. Oke, nah setelah kita kita periksa ya, pastikan bahwa dalam mencari mobil bekas itu antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan serta rekor-rekor servis sebelumnya, pastikan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk membuka kap mesin ini di sini, buka kap mesin. Ini buat buka tangki bensin, cuman saya nggak buka karena nanti akan menghalangi fungsi pintu slidingnya ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini ada tombol buat sliding door yang bagian kiri dan kanan ya. Sekarang kita coba kita periksa saja. Ini juga perlu kita periksa fungsinya masih normal atau enggak. Nih bagian kiri, nih bagian kanan. Nah, masih normal ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Nih kita tutup. Sekarang satu lagi kita tutup. Nah, oke. Terus di bagian sini ada eco mode. Di sini ada tombol buat pengaturan spion. Dia elektrik dan dia sudah retract juga. Jadi retract juga bisa kita periksa. Nah, ini retractnya juga masih berfungsi ya. Nih retract, oke. Kisi-kisi AC. Sekarang kita ke bagian, sebelum kita ke depan, kita ke bagian ini dulu, door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Di sini sudah di retrim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat central lock, lock unlock power window. Terus ini tombol power window di keempat pintunya seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa juga kita periksa di masing-masing pintu di bagian pinggir-pinggir ini ada sealer ya. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin, dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah sama persis dengan mesin Nissan X-Trail ya yang 2000 cc. Untuk memperhatikan mobil yang tidak bekas nabrak depan, bisa kita perhatikan di bagian kap mesin ini ada sealer. Jadi kita cek, pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke ya. Terus bagian dalam kap mesin juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas pada kap mesin. Terus di bagian depan ini besi
Kita perhatikan juga, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan bagian samping-samping juga kita periksa. Terus sasis juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan ritme suara dari mesin. Pastikan bahwa suaranya itu konstan beraturan, suaranya halus, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal dan bagian-bagian yang sulit dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Bagi yang mencari mobil MPV ya dengan kapasitas ini sebenarnya bisa 8 penumpang ya. Kapasitas 8 penumpang, jadi bisa 2, 3 ya. Jadi 8 penumpang yang termasuk kategori mobil mewah, kenyamanannya dapat. Bentuknya juga walaupun tahun 2013 sudah 10 tahun juga masih tetap prestisnya terjaga. Perawatannya juga informasi dari yang pakai Serena juga tidak terlalu sulit perawatannya. Terus bengkel Nissan pun juga tersebar di mana-mana. Serta bengkel, sebagian besar bengkel biasa pun juga bisa menanganinya. Mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian tengah dan belakang. Untuk buka, nah ini bisa dengan tombol atau bisa dengan tarik ya. Saya coba tarik dulu. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 173 cm karena ini mobil MPV yang besar. Nah ini legroomnya juga masih lumayan, bisa maju mundur juga. Jok bagian tengahnya, terus untuk kepala, wah masih 1 jengkal ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke bagian belakang dulu biar lebih enak. Jadi dia modelnya Captain Seat ya. Cuma nanti kita bisa dijelaskan nanti bahwa ini juga bisa dijadikan 3 ya. Oke, nah di bagian belakang juga headroom juga masih cukup oke. Terus habis itu legroom juga masih cukup oke. Di bagian belakang di sini ada lampu baca. Terus habis itu jok pelipatannya 50-50 ke kiri dan kanan. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. 3 penumpang pun juga masih bisa ya, karena cukup lebar mobilnya. Terus habis itu di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Sama di bagian sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Ada tempat penyimpanan kecil lagi di bagian bawah sini. Terus kisi-kisi AC. Dia di masing-masing baris ada ya, kiri dan kanan, handle tangan. Serta seatbelt. Dia ada 2 ya. Dia ada 3 titik. 3 titiknya ada 3. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Kita ke bagian tengah lagi nih. Aduh, agak miring-miring nih saya. Nah, oke. Di bagian sini jok bisa duduk 3 penumpang ini. Karena apa? Karena di sini ini ada konsol tengah yang bisa didorong ke belakang sehingga bisa bikin di bagian tengahnya ini jadi tempat duduk ya. Terus senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus ini bisa didorong ke depan belakang. Sama yang bagian sini juga bisa digeser ke bagian kanan ya, sehingga bisa dempetan ini berdua. Terus di bagian sini ada cup holder. Serta di sini ada ini ya, tray buat menambah privacy. Handle tangan, terus kisi-kisi AC, lampu baca. Terus habis itu ada TV plafon. Di sini ada TV plafon. Terus di bagian sini ada buat cup holder 2 sama buat tempat naruh makanan. Sini juga cup holder 2, tempat taruh makanan. Di sini ada tempat penyimpanan. Terus habis itu di sini ada handle tangan ya, kiri dan kanan untuk memudahkan naik. Terus di sini ada pengaturan AC. Sama ini buat mati nyalakan AC. Lampu baca, di sini ada kisi-kisi AC. Oke. Bagian tengah sudah kita periksa sama bagian belakang. Sekarang kita tutup pintunya ya. Saya tutup pakai tombol saja. Oke. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut. Nah, ini bagian belakang. Di bagian belakang ini ada spoiler belakang, lampu rem, semprotan air wiper. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Di sini ada wiper belakang. Sensor parkir ada 2 serta kamera mundur ya, sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Oke, lampu ini modelnya model berdiri ya, tegak.
sekarang kita periksa aja di bagian bagasi. Oke, saya buka. Terus di bagian sini juga sealer pintu. Tadi bagian tengah juga sealer pintu ada, bisa kita lihat juga ya. Seperti itu. Nah, sealer pintu pastikan bahwa kondisinya masih oke, serta bagian tulangan-tulangan pintu pastikan bahwa masih oke secara keseluruhan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Bagasi ini yang saya paling suka di Serena ini, karena walaupun jok baris ketiganya masih tidak dilipat, masih dapat space bagasi. Ini pengalaman bisa kopor besar, yang paling besar sekali dengan kopor medium, bisa disandingkan, bisa tambah ransel-ransel lagi. Di sini ada tempat buat naro dongkrak sama kunci-kunci. Serta di bagian bawah ini juga masih luas. Jadi kalau misalnya kita punya bayi, ada pakai stroller juga enak, bisa dimasukin ke dalam sini ya. Oke. Kita lanjut, kita periksa ke bagian samping. Ini mulai dari ban juga ini masih 70%. Terus kita periksa juga di bagian sini. Oh iya. Sini nih jangan lupa juga di bagian sini ini ada sealer nih. Sini juga ada sealer, kita cek di bagian sini. Pastikan bahwa sealer di pinggir-pinggir pintu itu kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu depan sebelah kiri juga kondisinya juga masih oke. Ini bagian depan. Sekarang kita lanjut, kita periksa kita masuk ke dalam, kita periksa bagian dashboard ya. Untuk setir sudah dilapisin kulit ya, lapisin kulit, kondisinya juga masih oke. Kulit jeruknya juga masih oke. Secara keseluruhan setir masih oke. Terus di bagian sini sudah ada airbag, di sini pengaturan cruise control. Terus habis itu di sini cluster speedometernya. Terus di bagian sini ada pengaturan buat ini dulu. Di sini ada pengaturan buat cluster speedometernya. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi lampu besar kecil, lampu sen, lampu dim, sama lampu fog lamp. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Terus di sini ada buat tombol buat mematikan ini power sliding door ya. Jadi manual, jadi elektriknya bisa kita matiin di sini. Terus kita lanjut. Di bagian tengah ada kisi-kisi AC juga masih dingin. Terus di sini piano black ya, dasarnya piano black. Terus di sini ada tombol lampu hazard. Terus audio dia bisa CD, MP3. Saya kecilin dulu nih volumenya. Nah, bisa CD, MP3, terus radio FM, AM, terus USB juga bisa. Terus kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, ini pengaturan buat AC. Dia AC sudah digital, jadi sini buat pengaturan suhu AC. Ini buat ventilasi luar dalam. Ini buat mati nyalakan AC bagian belakang. Ini buat mode arah semburan angin AC. Di sini buat mati nyalakan AC. Di bagian sini ada buat nyalakan atau matikan ini. Jadi angin saja ya kalau kita pencet di sini. Ini ada auto climate controlnya. Di sini ada defogger depan belakang. Di sini ada pengaturan suhu AC. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas matic-nya. Di sini tombol start stop engine. Terus di sini ada cup holder 2. Ada cup holder 2 sama ini ada power outlet di bagian bawah, sama ada sedikit tempat penyimpanan kecil. Nah, nggak kelihatan ya. Terus di bagian konsol tengah di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Ini ada cup holder, terus habis itu ada senderan tangan, terus di bagian sini ada kunci seat belt. Kunci seat belt juga bisa kita perhatikan ya. Kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini airbag, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup, tempat penyimpanan terbuka, laci penyimpanan tertutup. Jadi storage-nya banyak ya di sini ya. Ini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas ada handle tangan. Terus sun visor sudah dilengkapi dengan cermin ya, sama ada tutupnya. Ini lampu baca, spion tengah bisa diatur level kesilauannya.
Serta di bagian sini ada sun visor, bagian supir sudah dilengkapi dengan cermin dan tutupnya juga. Terus di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star Matic tahun 2013. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video ini ya, ditaruh di bawah. Bisa diklik aja ya di bagian bawah videonya. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil sebelum membeli. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari performa, rasa berkendara dulu deh. Rasa berkendaranya bagaimana, cocok atau tidak, performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih enak atau tidak. Terus power steeringnya, power steering, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini. Ini pas di belakang nih, di hook, kita di hook. Terus letak kami ini ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang disebut dengan POS, POSH. Di Harapan Indah Bekasi, ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook nih, Zal Motor. Stok kami juga banyak nih sampai ke seberang-seberang sana. Jadi ada sekitar 40 unitan lah, 40 unitan lebih stok kami. Jadi pilihan juga banyak seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.